Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat sehingga masih bisa bertemu kembali walaupun dengan cara tatap muka. Semoga tidak mengurangi niat belajar kita dalam semester kedua ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga besok di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu seperti biasa. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori. Ya Allah, sehatkanlah badanku. Ya Allah, sehatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sehatkanlah penglihatanku. Pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan tentang sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau mempunyai nama Abdullah bin Abu Quhafah. Lahir pada 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah. Nama ayah beliau Utsman Abu Quhafah. Sedangkan ibu beliau Salma binti Sahar. Abdullah bin Abu Quhafah lebih dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan mertua dari Rasulullah SAW. Beliau mempunyai anak bernama Aisyah yang kemudian menjadi istri Rasulullah SAW. Baik anak-anak, ini kisah Abu Bakar sang penjaga Rasulullah SAW. Pada saat Nabi Muhammad SAW memutuskan hijrah ke kota Madinah, beliau mengajak Abu Bakar As-Siddiq. Dalam perjalanannya, beliau dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy. Dalam hal ini, kemudian Rasulullah berhenti di sebuah gua. Gua itu diberi nama Gua Sur. Sebelum masuk ke gua tersebut, Abu Bakar terlebih dahulu memasuki gua tersebut untuk memastikan gua tersebut dalam keadaan aman, baik dari hewan buas ataupun hal-hal yang akan membahayakan Rasulullah. Setelah dirasa aman, Rasulullah SAW beserta Abu Bakar memasuki gua tersebut. Di dalam gua, Rasulullah SAW tertidur. Ketika melihat Rasulullah SAW tertidur, Abu Bakar As-Siddiq menjaga Rasulullah agar tidurnya tidak terganggu oleh apapun. Dan ketika itu juga datanglah seekor ular. Maka dengan penuh kehati-hatian, Abu Bakar As-Siddiq melindungi Rasulullah dari ancaman ular tersebut.
bahkan sampai kaki Abu Bakar As-Siddiq digigit oleh ular tersebut, dan akhirnya beliau hanya diam saja, dan bahkan sampai menahan sakit karena bisa ular tersebut sudah memasuki dari badan Abu Bakar As-Siddiq. Sampai saking sakitnya, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mengeluarkan air matanya hingga meneteslah pada badan Rasulullah SAW, sehingga membuat Rasulullah SAW terbangun dan berkata, "Apa yang terjadi, Abu Bakar?" Kemudian Abu Bakar menjawab, "Saya digigit ular, ya Rasulullah." Kemudian seketika itu juga Nabi Muhammad SAW meludahi luka yang berada di badan Abu Bakar, dan seketika itu juga luka akibat sengatan dari ular tersebut langsung sembuh. Kisah selanjutnya, Abu Bakar As-Siddiq yang penuh dengan kasih sayang. Hal ini terjadi dalam kisahnya ketika Abu Bakar As-Siddiq membebaskan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah sebuah budak yang demi ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau tetap mempertahankan Islam, padahal majikannya selalu memberikan siksaan kepada Bilal bin Rabah, dari yang dicambuk hingga sampai ditindih dengan batu besar yang berada di area padang pasir. Kemudian lewatlah Abu Bakar As-Siddiq, ditebuslah Bilal bin Rabah, dan kemudian Bilal bin Rabah ikut dalam barisan pejuang muslimin. Dalam hal yang lain, gelar inilah yang diberikan kepada Rasulullah kepada Abu Bakar, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Gelar ini diberikan setelah peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Setelah terjadinya Isra Mi'raj tersebut, Nabi Muhammad kemudian menceritakan kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar langsung mengatakan, "Apabila ini terjadi padamu dan yang mengatakan olehmu, maka saya percaya, ya Rasulullah." Kemudian dari situlah Rasulullah dan Abu Bakar menceritakan kepada seluruh kaum Quraisy. Tapi di situ beberapa ada yang menerima, bahkan ada yang mengolok-olok dengan kejadian tersebut. Abu Bakar As-Siddiq merupakan juga pribadi seorang yang sehat. Beliau selalu mendampingi Rasulullah SAW dalam setiap peperangan. Beberapa perang yang diikuti oleh Abu Bakar As-Siddiq: Perang Tabur, Perang Badar, Perang Uhud, dan perang-perang yang lainnya. Di sini Abu Bakar As-Siddiq selalu melindungi Rasulullah SAW dalam serangan kafir Quraisy. Dalam sikap kedermawanan, Abu Bakar As-Siddiq tidak diragukan lagi. Hal ini dikisahkan dalam sewaktu perang Tabuk, ketika Rasulullah SAW menghimbau untuk mengumpulkan bantuan. Abu Bakar As-Siddiq telah mengumpulkan semua harta benda yang ada di rumahnya. Kemudian hartanya diberikan kepada Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Bakar,
apa yang engkau tinggalkan di rumahmu? Abu Bakar menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Hal ini sangatlah sungguh luar biasa seorang Abu Bakar As-Siddiq dalam mendermawakan hartanya. Bahkan ketika Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, ia mempunyai uang sebanyak 40.000 dirham. Semuanya dibelanjakan untuk Rasulullah SAW dalam kegunaannya diperolehkan untuk kaum muslimin. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka ditunjuklah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama. Salah satu tugas beliau pada kekhalifahannya adalah membukukan Al-Quran. Baik anak-anak, itulah tadi tentang kisah-kisah perjalanan kehidupan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Pak Dwi, mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga anak-anak beserta keluarga sehat selalu. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.